Ada nggak pembulian dokter junior di Singapura? Tentunya ada. Saya akan ceritakan pengalaman pribadi saya. Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Saya menangani masalah back pain, neck pain, dan saraf terjepit. Saya rasa pembulian dokter junior bisa terjadi di mana saja. Pertanyaannya adalah, apakah pembulian ini adalah kasus yang sporadik atau kasus yang sistemik? Kalau sporadik itu artinya kasusnya terjadi karena masalah karakter dan watak seseorang. Kalau sistemik itu artinya pembulian ini diperbolehkan oleh institusi atau oleh organisasi. Pembulian dokter junior tentunya juga ada di Singapura dan saya pernah mengalaminya. Dan waktu itu saya menjalani spesialis training di bedah tulang sekitar tahun 2008. Saya punya bos badannya tinggi besar, badan saya kecil. Jadi kalau saya jalan dengan beliau, saya seperti Daud dan Goliat. Beliau pinter, sangat skillful, skillnya bagus, tapi temperamennya sangat buruk. Dan semua orang di rumah sakit tahu gimana karakter beliau. Kalau marah, meluap-luap, suka menteror orang, suka mengintimidasi, dan juga suka menyalahkan orang lain. Walaupun dia sendiri yang salah, tapi selalu mencari kambing hitam. Kombinasi antara beliau dan saya sangat klop. Jadi sebagai orang Indonesia yang dibesarkan di Indonesia, budaya Indonesia sangat melekat kepada saya. Saya tidak melakukan perlawanan. Saya menerima semuanya ini, semua hal yang dilakukan oleh bos saya. Pokoknya prinsip saya nggak mau cari masalah. Jadi kombinasi ini sangat klop. Dia bisa melampiaskan emosi ke saya dengan sesuka hatinya. Kalau dokter juniornya orang Singapura dan diperlakukan seperti ini, saya yakin beliau akan dilawan dan dilaporkan kepada atasan. Tapi saya tidak menunjukkan perlawanan dan juga tidak melapor ke siapa-siapa. Pernah suatu hari setelah jaga malam, saya nggak tidur selama 30 jam. Saya sudah pulang di rumah, udah tidur karena ngantuk banget. Saya ditelepon oleh bos saya disuruh kembali ke rumah sakit untuk mengerjakan apa yang diorder oleh beliau. Padahal ada dokter lain yang sudah menggantikan saya. Pokoknya beberapa bulan di bawah beliau ini terasa seperti neraka. Saya stres banget, saya mengalami gastric pain, MAH, dan migraine. Semua penyakit pokoknya keluar. Sampai suatu hari, ulu hati saya nyeri sekali, parah banget. Saya sampai melakukan endoskopi lambung. Karena khawatir dipanggil sewaktu-waktu, saya melakukan endoskopi ini tanpa sedasi. Jadi sadar benar, dan Anda bisa bayangkan dimasukkan selang endoskopi yang gede dari mulut, tapi sadar, rasanya seperti dicekik, sangat uncomfortable dan cukup mengerikan. Biasanya prosedur ini dilakukan dengan sedasi atau bius ngantuk. Sampai segitu ketakutan saya waktu itu. Beberapa bulan itu adalah masa yang terburuk di training saya di Singapura. Tapi untungnya ini bukan norma di sini, tapi perkecualian. Waktu saya dengan bos lain, pengalaman saya sangat menyenangkan. Saya diajari, dibimbing dengan baik, saya diberi feedback secara konstruktif supaya saya lebih maju. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih pada guru-guru yang telah mengajar saya dengan sepenuh hati. Sekarang ada lebih banyak pengawasan ketat yang dilakukan untuk membasmi pembulian pada junior dokter di Singapura. Pembulian dokter junior tidak ditoleransi di sini. Konsekuensinya sangat serius. Jadi di sini kalau ada dokter senior yang benar-benar berani membuli orang, mungkin orang itu sudah kehilangan akal sehat. Menurut saya pembulian dokter junior di Singapura yang seperti yang saya alami adalah kasus yang sporadik. Hal ini ditentang oleh institusi manapun. Mungkin beda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Pembulian dokter junior adalah masalah yang sistemik. Bahkan budaya ini dibela oleh sebagian dokter di sana. Bentuk pembulian itu macam-macam. Bisa verbal abuse seperti menghina, mengejek, mengkritik secara tidak konstruktif,
bisa juga physical abuse, tindakan fisik seperti mendorong, memukul, atau tindakan kasar lainnya. Bisa psychological abuse, mengintimidasi, memberikan tekanan mental, atau mempermalukan seseorang di depan umum. Bisa juga dalam bentuk work overload, memberikan kerjaan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dipunyai oleh seorang dokter junior. Kemudian exclusion, mengabaikan atau tidak memberikan kesempatan belajar yang sama. Biasanya pembulian terjadi karena nomor satu, ada hierarki yang ketat atau senioritas. Jadi ada gap antara senior dan junior. Mungkin ada yang berkeyakinan bahwa bullying adalah bagian dari proses pembelajaran atau tradisi untuk menciptakan dokter yang tangguh. Dan nomor dua, kurangnya pengawasan atau ya memang diperbolehkan. Tidak adanya sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif membuat si pembuli bisa membuli dokter junior dengan seenaknya. Dampak pembulian itu apa saja? Macam-macam. Nomor satu, kesehatan mental, bisa stres, depresi, dan cemas. Nomor dua, kesehatan fisik bisa terganggu seperti yang saya alami, migraine, palpitation, jantung berdebar-debar, mah. Nomor tiga, penurunan kinerja dan produktivitas, motivasi menurun, kesalahan medis bertambah. Ini semua menyebabkan dampak negatif pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Jadi bukan hanya dokter junior yang dirugikan, tapi pasien pun juga dirugikan karena pembulian ini. Dokter junior tidak akan bisa mengembangkan ilmu dengan baik selama mengalami pembulian. Saya selalu berpikir suatu hari saya akan menjadi tua dan saya perlu yang sekarang dokter junior untuk merawat saya di kemudian hari. Dan sebisa mungkin saya akan mendidik dokter junior ini dengan sebaik-baiknya, supaya suatu kali mereka bisa menjadi dokter yang handal. Pembulian dokter junior selain merugikan dokter yang dibully, juga sekali lagi merugikan pasien dan merugikan image kedokteran secara keseluruhan. Ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk membasmi bullying dokter junior, untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif bagi semua tenaga kerja, termasuk mereka yang baru memulai karir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan dan menjadi point of reflection untuk menjadi lebih baik. Anda bisa berkomentar dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.